Halo sahabat semua, Assalamualaikum, apa kabar? Saya Dugu Bilar. Khususnya untuk adik-adikku, para fresh graduate yang sekarang lagi sibuk cari kerja, lagi sibuk memasuki dunia kerja. Sebelum kamu nyebar lamaran, sebelum kamu siap-siap, ada baiknya perhatikan, saya akan share 5 hal yang sangat penting untuk kamu persiapkan sebelum kamu betul-betul masuk ke dunia kerja. Sudah siap? Oke. Yang pertama yang harus kamu siapkan, yang harus kamu pikirkan adalah jangan dulu mikirin gaji. Jangan dulu berhitung tentang uang. Yes, saya tahu kita semua bekerja untuk mencari uang. Setuju. Tetapi ingat, untuk yang pertama kali masuk dunia kerja, ilmu dan pengalaman itu jauh lebih berharga dibanding hanya sekedar gaji. Oke? Justru dengan ilmu dan pengalaman yang akan membuat kamu lebih qualified, yang membuat kamu akan punya nilai jual ke depannya. Kalau dari awal sudah memperhitungkan gaji, berapa gajinya, berapa uangnya, kamu nggak akan maju. Bener, kamu nggak akan maju. Kenapa? Karena perusahaan pun berhitung dong. Mau gaji berapa untuk seorang yang belum punya pengalaman kerja? Bisa terima kan? Oke. Nah, jadi sekali lagi, jangan hanya berpikir tentang gaji. Jangan dulu. Yang penting kamu masuk dulu dunia kerja, nanti ilmu dan pengalaman yang akan membuat kamu lebih hebat, lebih qualified. Yang kedua adalah, milikilah satu skill yang kamu kuasai. Hanya satu saja. Miliki satu skill yang benar-benar kamu expert dalam skill itu. Kadang ada orang yang segala bisa tapi nggak expert. Oke ya? Nah, jadi harus miliki satu skill aja sampai kamu jadi ahli. Ketika kamu memperbaiki banyak skill, justru kamu sedang melemahkan banyak skill. Artinya gini, saya ingatkan nih ya, misalnya contoh, Susi Susanti. Beliau adalah juara dunia bulu tangkis. Kira-kira Susi Susanti bisa nggak main tenis meja, tenis lapangan? Bisa, saya yakin bisa, tapi nggak juara. Michael Jordan, ya, pemain yang hebat, pemain basket termahal di dunia. Apa hobi yang dijalankan atau olahraga yang lain yang dijalankan? Golf. Bisa nggak dia golf? Bisa, bisa. Dia hobi golf bisa. Tetapi ingat, dia nggak juara golf. Jadi manusia ini pada umumnya hanya akan hebat dalam satu bidang. Ya, saya punya pengalaman nih. Dulu ketika sekolah saya lemah di matematika. Matematika saya 5 nih nilainya misalnya, ya. Dan saya unggul di bahasa Inggris dulu. Jadi 2 mata pelajaran yang kontras adalah matematika yang rendah, bahasa Inggris saya yang cukup tinggi. Nah, pola yang dulu ketika ada nilai begitu, saya les matematika untuk memperbaiki nilai matematika. Apa yang terjadi? Nilai matematika saya dari 5 jadi 6. Nilai bahasa Inggris saya dari 9 jadi 7. Bayangkan. Kenapa? Karena saya fokus belajar matematika yang justru saya lemah di sana gitu loh. Yang seharusnya ketika nilai bahasa Inggris saya 9, matematika saya 5, yang harus dilesin yang mana? Yang harus lebih diperdalam yang mana? Yang bahasa Inggris yang saya justru berbakat di sana. Nantinya akan bisa jadi expert, jadi ahli. Oke ya? Jadi sekali lagi miliki. Contoh yang lain, saya pernah yang saya geluti dari dulu adalah public speaking misalnya. Public speaking nih, dari SMA saya sudah senang ngobrol, saya sudah lomba pidato ya. Keluar dari SMA saya jadi penyiar radio, itu public speaking tuh. Ya, saya latih terus public speaking sampai akhirnya dari penyiar radio bisa jadi MC, terus bisa jadi pembicara seminar, sampai hari ini bisa jadi trainer dan lain-lain. Hanya satu saja skill public speaking tuh kalau saya. Ya, jadi kamu coba miliki satu skill yang betul-betul kamu menjadi ahli. Oke? Yang ketiga, perluaslah pergaulan kamu. Caranya dengan apa? Caranya dengan masuk komunitas yang sesuai dengan bidang, yang sesuai dengan passion, yang sesuai dengan kemauan kamu. Yang sesuai dengan skill kamu yang tadi. Ya, kenapa harus masuk komunitas? Satu, keahlian kamu akan menjadi lebih ahli. Ya, akan terlatih, terasah karena banyak orang tuh tempat bertanya. Lama-lama kamu akan menjadi ahli di sana.
Yang kedua, apa manfaatnya ketika masuk komunitas? Manfaatnya adalah memperluas pergaulan, relationship. Memperluas pergaulan kamu. Mau masuk ke dunia kerja ketika pergaulannya banyak teman atau mau berbisnis itu gampang. Yang penting, sekali lagi faktor yang ketiga ini, perluaslah pergaulan. Jangan itu aja, ya. Harus punya teman sebanyak mungkin. Makanya masuk komunitas. Manfaatnya sekali lagi, satu, skill kamu akan terus terasah. Yang kedua, teman kamu akan jadi banyak. Ketika teman banyak, masuk ke dunia kerja itu lebih gampang, ya, karena banyak relasi. Oke? Yang keempat penting banget. Yang keempat adalah perbaikilah tampilan media sosial kamu. Perbaiki tampilan media sosial kamu. Kenapa? Karena banyak HRD manager sekarang yang lebih memperhatikan media sosial kamu dibanding surat lamaran loh. Serius. Ya. Kenapa? Karena dalam lamaran, dalam interview, begitu ya, kan kita memanipulasi diri kadang-kadang. Dengan seragam, dengan berkemeja putih, atasnya bawahnya hitam, standar sekali. Ya, kadang ngomong juga dibaik-baikin, begitu ya, seidealis mungkin, begitu. Tetapi tampilan yang terpenting, tampilan yang asli, tampilan yang jujur dari seseorang, justru sering muncul di media sosial. Di WhatsApp atau di story WhatsApp-nya, di story Instagram-nya, di Facebook-nya. Oke? Justru itu akan kelihatan aslinya loh orang. Jadi ketika kamu mempersiapkan diri masuk ke dunia kerja, perbaiki tampilan media sosial kamu. Karena itulah aslinya. Orang akan kelihatan dia sering posting apa, story WhatsApp-nya seperti apa dia sering ngeluh, atau dia seorang yang optimis, pergaulannya siapa yang di-follow, siapa yang memfollow, itu ketahuan aslinya diri kita. Gambaran yang asli tentang diri kita justru di media sosial saat ini. Yang terakhir, yang kelima. Teman-teman, yang kelima ini yang paling penting. Mintalah selalu ridho orang tua. Ya, mintalah selalu doa dan ridho orang tua. Kenapa? Ridho orang tua itu ridhonya Allah. Murka orang tua itu murkanya Allah. Jadi, bukan kita yang hebat. Bukan kita yang pintar. Tetapi doa orang tua yang menembus langit. Kalau ingin digampangkan, mintalah orang tua meridhoi kita. Mintalah doanya dari orang tua. Ya, saya yakin bukan hanya berhasil, tetapi akan berkah. Bukan hanya cepat masuk ke dunia kerja, atau kamu dapat kerja, atau kamu berhasil membangun bisnis, tetapi kerjamu, bisnismu justru akan menjadi barokah untuk kamu dan keluargamu. Pekerjaan yang paling hebat adalah pekerjaan yang mengangkat derajatmu dan keluargamu di dunia dan menyelamatkanmu di akhirat nanti. Ya. Oke, teman-teman, para fresh graduate yang sekarang lagi sibuk cari kerja, perhatikan 5 hal yang tadi. Ya. Selamat mempersiapkan diri. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like dan share video ini. Saya Andi Gumilar. Wassalamualaikum.